Amalan apa saja yang Nabi kerjakan? Dalilnya satu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2095 ditambah hadis Muslim nomor hadis 2308. Rawinya yang meriwayatkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Secara singkat, amalan Nabi di bulan Ramadan satu, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran dibagi tiga. Awas ya, tolong hari ini disiapkan nih, nanti Ramadan dari tiga ini mana yang mau dicapai, siapkan dari sekarang. Karena kalau nggak disiapkan, nanti masuk Ramadan berantakan, sepengennya aja, pengen ini kerjakan, tidak ya tidak. Satu, ada yang disebut dengan kiroah. Kiroah itu memperbanyak bacaan, banyak baca. Nabi itu tiap malam baca Al-Quran, ya sekali khatam paling minimal. Nabi bisa berkali-kali khatam, tapi kenapa sekali khatam beliau di Ramadan dan 2 kali sebelum wafat? Supaya memperingan kepada umatnya. Sebab kalau Nabi sudah kerjakan, umatnya mengikuti. Bayangkan kalau Nabi khatam setiap hari 30 kali khatam, berapa banyak umatnya bisa ikuti itu? Nabi ingin menunjukkan yang penting banyakin interaksi dengan Al-Quran. Ayo bikin target. Silahkan, misalnya saya pengen Ramadan kali ini 3 kali khatam, maka bikin 10 hari pertama khatam, 10 hari kedua khatam, 10 hari ketiga khatam. Di yang pertama banyak-banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, disebut dengan qiraah. Jelas? Baik. Yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Atahu Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril mendatangi Nabi SAW di setiap malam Ramadan, maka mengajarkan kepada Nabi makna-makna Al-Quran. Memahami makna Al-Quran disebut dengan tilawah, baca artinya, pahami. Coba berpikir begini, maaf ya, saya selama ini hafal Wadduha, selama ini hafal Alam Nashrah, selama ini hafal sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba tanyakan, saya paham gak maknanya? Maka bikin target, selama Ramadan insya Allah saya khatam sekali qiraah bacaan, dan saya ingin khatam tilawah juz amma. Pekan pertama dari An-Naba misalnya sampai dengan At-Takwir, ayo. Selanjutnya sampai dengan Ad-Duha, selanjutnya sampai dengan Al-Lahab, selanjutnya sampai dengan misalnya An-Nas. Petakan, buat target. Insya Allah begitu Anda maksimalkan, maka pahalanya akan berlimpah kepada kita. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, dan saya mohon, kalau boleh memohon, maksimalkan waktu ini. Jadikan bagian yang terakhir sebagai prioritas di bulan Ramadan untuk menghafal Al-Quran. Khusus bulan Ramadan, catat kalimat ini ya, ini rahasia besar, setiap orang beriman mesti tahu. Khusus bulan Ramadan akan ada kemudahan untuk menghafal Quran, khususnya di 10 hari terakhir malam Ramadan. Ya, 10 hari terakhir Ramadan, siang malamnya, dalam i'tikaf. Itu satu waktu yang luar biasa memudahkan Anda menghafal Quran. Saya kasih kisah begini ya, dulu di Kuwait itu ada satu keluarga yang suaminya, jadi suami punya 1 istri, punya 3 anak. Satu di antara 3 anak ini masih diberikan ASI, Pak, Bu, ya, diberi ASI. Suaminya bagus, dia bekerja tuh tiap tahun cuti, kan biasanya cuti dalam setahun suka ada ya, 12 hari, 14 hari kan. Khusus di tahun itu dia siapkan cutinya untuk waktu i'tikaf. Jadi nggak pernah diambil. Saya akan ambil cuti saat waktu Ramadan, pas i'tikaf. Dia siapkan betul. Dan programnya saat i'tikaf itu akan menghafal 3 juz Al-Quran. Dia berpandangan setiap hari kerja dunia, kalau saya pulang kepada Allah apa yang mau saya bawa. Sedangkan Nabi mengatakan dalam banyak hadisnya, di hari kiamat itu Al-Quran memberikan syafaat kepada sahabatnya. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kerabatnya, sahabatnya yang sering dekat dengannya. Dan tidak ada yang paling dekat dengan Al-Quran kecuali penghafal Quran. Nih ya, pernah dengar hadis ini? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat hisab, saat orang lain merasa kesulitan, panas, keringat sudah naik ke atas lutut, keringat naik sampai dengan ke leher. Semua orang pengen cepat untuk dihisab, tapi ada 7 golongan yang santai aja di satu tenda, santai. Itu kenapa tuh ya? Capek, iya ya, sibuk begitu. Bukannya itu yang waktu kita macet-macet mereka pamer Lamborghini itu ya, itu yang pamer Ferrari itu ya, itu yang sombong itu ya di depan kita ya. Sekarang kok mereka kesusahan ya, kita yang santai-santai. 7 golongan.
Ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Suami pemimpin di rumah tangganya. Awas, ada pemimpin masyarakat, camat, lurah, bupati, sampai ke atas, sampai ke presiden, adil, doa dikabulkan, di akhirat dilindungi oleh Allah. Rajulun atau syabun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid, ada anak muda yang hatinya lekat ke masjid. Ini masih muda tapi ingat masjid terus. Kalau yang tua ingat masjid, wajar, karena dorongan ibadah semakin meningkat. Tapi kalau yang muda, dunianya biasanya ramai-ramai, dunianya senang main, dunianya senang nonton, yang ini senang masjid. Ada lagi yang siapa lagi? Allah, syambani rajulan yatahabba fillah. Ada dua orang yang senantiasa mencintai karena Allah, bersahabat, mengingatkan karena Allah, ke masjid yuk akhi, bangun tahajud malam ini, ingatkan, kamu jangan ke sana, itu ada maksiat di dalamnya, ingatkan, sayang. Di rasa sayangnya itu karena takut kalau Allah tidak ridha kepadanya. Itu saat di akhirat akan dikumpulkan lalu di satu tenda. Bahkan saat seorang masuk surga lebih tinggi daripada yang lainnya, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan kawan saya tidak ada, ya Allah mohon dengan rahmatmu sandingkan dia dengan saya di surga. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau anda tidak temukan saya di surga, tolong sebut nama saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Makanya cari orang-orang soleh, cari orang soleh. Di kantor antum kerja, cari orang soleh. Maaf kalau orang kaya banyak, orang soleh itu sedikit. Di kampus cari orang soleh. Yuk mulai besok cari sekolah untuk anak-anak anda, guru-guru yang soleh. Itu mereka bukan cuma nolong di dunia, di akhirat kita butuh bantuan, butuh syafaat. Tapi ada satu orang yang penolongnya bukan hanya manusia, tapi Al-Quran langsung. Jangankan hafal Al-Quran, dia senang Al-Baqarah dengan Ali Imran, rajin baca sampai hafal. Kata Nabi, ya'tiyani yaumal qiyamati bima ma'na kannahuma ghamamatan. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang di hari kiamat saat hisab, jadi dua awan yang menaungi. Jadi kalau yang tadi tendanya 7 golongan, dia sama 1 orang keluar dari tenda itu. Kalau yang 7 tadi nggak hafal Al-Baqarah, nggak tahu Ali Imran, nggak bisa keluar dikit panas. Kalau yang ini keluar tenda yang 7 santai, Al-Baqarah, Ali Imran menaungi. Siapa mereka? Ahli Quran. Orang Kuwait ini, dia mengambil cuti untuk Ramadan 10 hari terakhir. Saya sering kali ngambil cuti dunia, sekarang pengen cuti akhirat, ambil. Dia siapkan khusus Ramadan tahun ini, saya pengen menghafal 3 juz. Dia bikin kurikulumnya, dia siapkan masjid yang mana, yang ada program Qurannya. Dia sampaikan pada istrinya, bahagia luar biasa istrinya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Kata istrinya dalam bahasa kita, papa siapkan insya Allah menghafal Quran, mama support, siapkan perlengkapannya, sudah siap, papa berangkat, anak-anak mama yang jaga. Begitu suami berangkat, istrinya merenung, ya Allah, bagaimana kalau suami saya jadi ahli Quran, saya tidak jadi ahli Quran? Saya takut terpisahkan di akhirat. Maka istrinya di rumahnya berusaha berikhtiar menghafal Quran, berdoa. Saat memberikan ASI, menghafal Quran. Mau tidur, pegang mushaf. Sampai pernah seringkali tertidur, mushaf masih di tangannya. Puncaknya, selesai i'tikaf, besoknya hari raya, sorenya suami pulang. Begitu pulang wajahnya berbinar. Zauji, sayang. Alhamdulillah, hafidtu Quran 3 ajza. Saya sudah hafal Quran 3 juz. Kemana aja saya selama ini, ternyata 10 hari bisa 3 juz. Kalau 10 hari 3 juz, artinya kan butuh 100 hari untuk 30 juz. Cuman 3 bulan. Kemampuan saya 3 bulan hafal Quran 30 juz. Saya selama ini kemana aja? 3 tahun, 13 tahun, dunia. Ternyata 10 hari hafal Quran 3 juz. Istrinya mengucapkan selamat, dicium tangannya, Masya Allah. Tanpa suaminya tahu, istrinya dalam 10 hari hafal 30 juz. Tuh. Jadi Ramadan tuh begitu. Nanti siapin ya, Ramadan depan insya Allah saya hafal. Tolong ya, saya mohon teman-teman, minimal sebelum meninggal, walaupun cuma 1 ayat, usahakan hafalkan. Jadi antum punya hujah di hadapan Allah. Minimal katakan, ya Allah, saya telah berusaha menghafal Quran, supaya saya punya bekal menghadap saat dihisab sekarang. Kalau memang bekal saya masih kurang ke surga, mohon ringankan hukuman saya dengan ayat Quran yang telah saya hafalkan ini. Berikan saya syafaat ya Allah. Antum punya hujah.
Ya kalau antum tiap hari yang dicari ya dunia, apa yang antum banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dua, satu apa tadi? Quran, ya. Dua, satu Quran dibagi tiga. Satu qiraah, dua tilawah, yang ketiga tahfidz, hafalan. Sekarang amalan kedua. Amalan kedua, memperbanyak sholat sunnah. Cepat saja. Awas, keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rawatib 12 rakaat, tahajudnya, ya, atau tarawih paling minimal 11, ya. Sholat mutlaknya, ada sholat duha, sholat syuruk, sholat wudhu, sholat macam-macam, itu keluarkan dari sekarang. Bikin kurikulum. Nanti Ramadan usahakan maksimal, jangan ketinggalan. Bangun, sesuaikan, kejar, biasakan. Ya, orang yang membiasakan itu berpeluang mendapatkan ampunan dosa seketika diampuni dosanya. Hadisnya sahih. Khususnya saat malam-malam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangun malam di malam Ramadan, dia maksimalkan salat, dia bertobat, maka dalam tobatnya diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiga, saya cepat. Banyak sedekah. Sedekah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakun, ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu kata Ibnu Abbas, orang yang paling lembut, paling baik, rajin memberi. Kalau Ramadan tiba, sedekahnya nambah. Maka dari itu saya sarankan dari sekarang, ayo berikhtiar. Jangan lihat jumlahnya, yang penting siapkan niatnya. Walaupun cuma 1.000, 3.000 misalnya, 30.000 bagi. Ustadz, saya cuma punya 3.000, nggak apa-apa. Bagi 3.000 ke 30 hari, sehari 100. Gak ada masalah. Jangan lihat yang 100.000, jangan lihat yang 50.000. Antum ikhlas karena Allah, usaha dari sekarang. Nyari macam-macam, dapatkan 3.000 nggak apa-apa. Ini harta yang paling halal, saya sedekah. Usahakan dengan ikhlas. Allah melihat kepada niatnya, bukan kepada apa yang dikeluarkan. Nah, kalau nggak ada uang, jangan dipersepsikan dengan uang. Bisa makanan, bisa minuman, ya, saat menjelang buka. Terakhir, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, taubat, dan tambah dengan doa supaya Allah setidaknya menerima amalan puasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan itu.